Para sahabat, saya akan napak tilas lagi kaji pustaka. Tapi ini saya akan geser dari desa ke ilmu pemerintahan. Beberapa tahun yang lalu saya membeli buku ini ya. Coba dilihat coba ya. Judulnya Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan, disunting oleh Muhaddam Labolo dan kawan-kawan, ini para dosen di IPDN. Dipublikasikan oleh Bayu Media Publishing Malang tahun 2008. Satunya lagi nih, Dialektika Ilmu Pemerintahan, disunting lagi oleh orang yang sama, Muhaddam Labolo dan teman-teman, dosen IPDN. Dipublikasikan oleh Galia Indonesia Jakarta tahun 2015. Saya beli yang merah dulu, baru yang belakangan. Tapi ternyata isinya ya mungkin 80-90% sama. Jadi dihadirkan 2008, 7 tahun lagi dihadirkan lagi. Ini makanya saya sebut sebagai daur ulang. Tema saya ini daur ulang ilmu pemerintahan ya. Daur ulang itu bisa dalam pengertian kata kerja, artinya mendaur ulang ilmu pemerintahan yang sudah barang lama atau barang bekas itu dimanfaatkan kembali, diracik kembali ya. Ya bukan jelek sih. Barang daur ulang itu kan murah, mudah, ramah gitu ya. Tapi ya mungkin ya gitulah, rentan atau tidak kokoh gitu ya. Daur ulang juga bisa bermakna kata sifat, ilmu pemerintahan daur ulang. Karena yang dihadirkan ya hanya barang-barang bekas itu. Ya memang daur ulang itu ada fungsinya juga sih. Ya ini kan ramah lingkungan ini, supaya ini barang yang lama ini tidak sia-sia ya, dibaca kembali, dan itu banyak memperoleh pujian. Profesor Johermansyah Johan mengatakan buku ini sangat patut dibaca oleh mahasiswa program magister dan doktoral ilmu pemerintahan di tengah langkahnya sumber rujukan tentang akar-akar ilmu pemerintahan baru. Ya, jadi sebenarnya barang bekas tapi bisa juga dilabeli baru ya, didaur ulang menjadi seakan-akan baru. Bagi para ilmuwan pemerintahan, buku ini penting dibaca agar terjadi pemahaman yang sama tentang ilmu pemerintahan baru. Kibernologi, kok ada kibernologi, ini dari Profesor Cahya Supriyatna. Jika kita ingin mempelajari munculnya pemerintahan baru karya Talisi Duundraha, patut kiranya menyertakan waktu untuk membaca kembali kompilasi hasil-hasil seminar dalam buku ini sehingga tercapai alur pemahaman yang relatif sama. Ini Profesor Mukhlis Hamdi ini ya. Ya ini dua buku ini ya mungkin cocoknya dibaca oleh para mahasiswa IPDN. Tapi saya baca juga. Saya baca ini kan buku-buku, judul-judul di sini kan sama ya. Tahun karya-karya para ilmuwan pemerintahan tahun 80-an sampai tahun 90-an. Ada tulisan Profesor Suwargono, State of the Art Ilmu Pemerintahan. Di sini ada. Kemudian yang buku yang dialektika juga ada. Itu sama, ini di bagian di bab 1, nanti sama juga. Ada tulisan para guru besar dari Bulak Sumur, ada Profesor Sumpono, ada Profesor Mulyarto, ada Mendiang, Afan Ghaffar, Pak Yosef Rukahu, dan seterusnya ada juga di sini, di dua-duanya aja. Terus para dosen di IPDN lah, sama Unpad ya.
4. Ini ada sosok yang legendaris ini. Bayu Suryaningrat punya buku. Saya cari buku tipis itu ya, buku biru mengenal atau memahami ilmu pemerintahan itu. Saya pernah baca, saya cari lagi mau saya daur ulang juga gitu ya. Itu kayaknya perlu didaur ulang gitu. Jadi saya ingat itu ya, apa yang disampaikan Bayu Suryaningrat itu ya. Ya dulu di pelajaran pemerintahan di zaman Yunani kuno itu apa namanya, bisa juga di klaim ilmu pemerintahan, tapi udah terlanjur duluan itu diklaim sebagai ilmu politik, bahkan juga ilmu negara. Jadi ilmu pemerintahan itu terdesak. Padahal ya apa yang dipikirkan oleh Aristoteles dan sebagainya itu ya itu pemikiran pemerintahan, bukan politik, maksudnya begitu. Ya, jadi ini ya manfaatnya paling tidak begini. Ya, saya mempelajari ini, mempelajari dasar ini ya. Beberapa pandangan dasar, akhirnya hanya dasar terus ini, nggak akan laju-laju juga ini. Akar ya akar terus, lalu pohonnya ya memang ada buahnya, yaitu pamong praja. Ya, praja-praja itu namanya buahnya itu. Ya itu memang spirit awalnya, tujuan awalnya pendirian ilmu pemerintahan itu kan membuat pamong praja itu. Jadi sangat terapan banget. Tetapi kalau sebagai ilmu kan tidaknya seperti itu. Saya tidak memuja terlalu kata ilmiah ya. Kalau ilmu itu kan berbeda. Kalaupun aksiologi itu nanti mengarah menjadi pamong praja, menjadi bestur, menjadi administrator, menjadi birokrat, menjadi aparat sipil negara, itu juga nggak apa-apa. Itu kan namanya kan aksiologi secara pedagogis. Tetapi kita kan juga mengenal ada aksiologi yang lebih teleologis, lebih bermakna telos, atau ada yang sifatnya lebih intelektual. Jadi bukan sekedar mencetak para sarjana yang nanti siap kerja menjadi administrator gitu. Ya itu biarkanlah ada di IPDN gitu. Tapi ilmu pemerintahan kan tidak boleh begitu. Ya. Jadi ini saya akan ulas nih. Saya ngomongnya ngawur aja, ngalor ngidul ya. Saya akan ulas, ya saya membuka satu aja wong sama kok. Ya. Oh ya, tadi saya bikin ngalor ngidul ya. Saya dengan membaca buku ini lalu saya bisa mengatakan ini daur ulang. Ilmu pemerintahan daur ulang, dan kami bisa dengan membaca ini lalu bisa menyampaikan banyak kritik. Saya bisa membongkar, saya bisa membengkek ulang dan akan membuat ulang karena dengan membaca ini. Tapi saya tidak mengikuti jalan pikiran ini hanya daur ulang. Ilmu itu kan harus terus melakukan falsifikasi, dan dengan falsifikasi lalu kita bisa melakukan akumulasi terus-menerus itu. Nah itu yang kami lakukan, bukan mendaur ulang tapi melakukan falsifikasi, melakukan akumulasi dengan cara membongkar ini ya. Karya-karya yang didaur ulang ini bisa dijadikan sebagai landasan ya. Bolehlah ini akarnya gitu, tapi kan harus tumbuh menjadi pohon dan seterusnya. Demikian juga dengan fondasi juga harus ada berkembang menjadi rumah, jadi tubuh rumah dan juga sampai atap gitu. Saya akan mulai itu dari ini ya, dari yang pertama ini ya, chapter pertama ini ya, yang ditulis oleh Profesor Suwargono ini. Ini termasuk sesepuh di IPDN itu. Beliau bilang begini, dewasa ini ilmu pemerintahan masih sering dipandang sebagai ilmu yang kurang jelas sosoknya. Hal ini mudah dipahami oleh karena usia ilmu pemerintahan itu relatif masih sangat muda. Baru pada sekitar tahun 60-an ilmu pemerintahan itu merasa mampu untuk menjadi ilmu yang otonom dan kemudian berupaya untuk melepaskan diri dari disiplin ilmu politik. Ya, baru pada sekitar tahun 70-an otonominya pada umumnya diakui di dunia ilmu pengetahuan.
Ini mengutip siapa ini? Orang-orang Belanda ini yang dikutip. Ya. Di negeri Belanda, ilmu pemerintahan itu tampil dalam 3 sosok, yaitu ilmu pemerintahan, bestuurwetenschap, ilmu-ilmu pemerintahan, bestuurwetenschappen, dan ilmu pemerintahan terapan, bestuurkunde. Kalau di Afrika Selatan ada Rijkerskunde. Ya. Sama-sama, kalau di Afrika itu yang diambil Rijker, kalau di Indonesia itu bestuur. Karena di Belanda Rijkerskunde juga nggak berkembang sih. Ya. Nah ini tulisan ini kan kiblatnya itu kiblat kolonial, kontinental kolonial. Dengan sedikit membuka, nanti saya opening window pada Woodrow Wilson, Anglo-Saxon ala Amerika. Nanti akan saya sampaikan di sini. Oke, jadi ini sekali lagi dari ini pun kita sudah tahu bahwa ilmu pemerintahan itu bestuur itu tadi. Ya. Entah bestuurweten atau bestuurkunde. Bestuurkunde itu seni ya. Itu kalau di di Belanda itu namanya administrasi publik. Pada tahun 70-an ini kan muncul asosiasi itu. Jadi artinya kalau di negeri Belanda namanya bestuur, tetapi kalau mereka melakukan pergaulan internasional ya administrasi publik. Kalau mereka para sarjana itu menulis karya di jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris, ya artinya mereka akan mengikuti hegemoni administrasi publik yang itu dibuat oleh Amerika maupun negara-negara Anglo-Saxon gitu. Nah, bestuurkunde ini yang kemudian dibawa ke Indonesia, sebagaimana Rijkerskunde yang dibawa ke Afrika Selatan. Ya ini dari 3 ini ya, ilmu pemerintahan ini jamak ini. Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari pemerintahan. Jadi ada berbagai disiplin ilmu yang mempelajari pemerintahan yang itu perlu juga dipinjam oleh ilmu pemerintahan. Kalau ilmu pemerintahan ini yang bestuurwetenschap ini lebih ilmiah, lebih ngelmu gitu. Kalau yang bestuurkunde ini lebih praktikal ya. Meskipun ini kan sebenarnya ya kata terapan ini kalau dalam ilmu sosial apalagi ilmu pemerintahan ini agak ganjil menurut saya. Ya. Istilah murni terapan itu kan di ilmu alam gitu ya. Murninya kimia, lalu terapannya ada farmasi, ada teknik kimia gitu. Dan itu kita tidak persoalkan. Tetapi kalau ilmu sosial meminjam nalar itu bisa menjadi salah. Ya, menjadi kacau. Sama juga ketika ilmu sosial itu melakukan penelitian entah itu dengan kuantitatif atau menggunakan kualitatif tapi rasa kuantitatif dengan positivisme. Lalu muncul kalau orang meneliti itu harus pakai definisi operasional misalnya. Lalu ada sampel purposif dan sebagainya. Ini kan nalar kuantitatif yang dibawa ke kualitatif. Saya kiranya kan kacau banget. Ya, ini maksud saya begini. Ya tidak ada yang namanya dunia pemerintahan lalu terapan murni gitu. Nanti kalau terapan ya hasilnya jadi pamong praja itu. Lalu ada camat yang membuat papan pemerintah kecamatan. Jadi gitu ya. Karena kalau pemerintahan ini kan bukan sekedar keterampilan membuat SOP, keterampilan metata laksana, keterampilan perkantoran. Pemerintahan itu ya akan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ngomong tentang air, ngomong tentang tanah. Tanah kan bukan hanya persoalan sertifikat misalnya. Misalnya gitu ya, meskipun sertifikat itu penting untuk menyelesaikan sengketa misalnya. Tapi kan bukan hanya sekedar itu. Ya. Jadi ada hulu sampai hilir, ada politik, ada hukum, ada administrasi.
Jadi kalau administrasi ya masuk akal kalau dijadikan terapan. Sehingga kan saya sering mengatakan bahwa ya jangan ilmu pemerintahan lah, tapi administrasi pemerintahan aja seperti yang ada di apa namanya. Kalau nggak salah ya di Fakultas Ilmu Administrasi di Brawijaya itu ada jurusan namanya administrasi pemerintahan ya. Meskipun itu pasti akan mereduksi pemerintahan, pemerintahan kok direduksi menjadi administrasi. Dan di buku ini kan juga diperdebatkan kan, apa itu ilmu pemerintahan, kemudian focus of interest-nya apa, objek formalnya apa, objek materialnya apa, dan yang lebih penting, apa perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu negara, ilmu politik. Ini kan sama, sasarannya sama. Ilmu administrasi publik yang ngomong ini pemerintah dalam tindakan government action, tindakan pemerintah untuk efisien, efektif. Gitu. Nah, perbedaannya hanya sebutan, hanya nomenklatur aja. Ya kan para ilmuwan pemerintahan generasi dulu itu sibuk dengan definisi dan focus of interest itu. Itu yang disebut dasar. Sibuk aja berputar-putar di situ sehingga tidak pernah bisa melakukan dua hal penting, yaitu falsifikasi dan akumulasi. Hanya berputar-putar terus ya. Dan ini sekali lagi berputar-putarnya itu ya karena itu tadi. Hanya gunde-gunde tadi, bestur gunde dan sebagainya gitu ya. Nah ini oke. Saya akan ulas di profesor ini ya, tulisan Profesor Suargono ini. Pekerjaan pemerintah yang menjadi sasaran studi dari ilmu pemerintahan merupakan pekerjaan yang ciri utamanya adalah memberikan arah, menetapkan nilai, mengatur, dan membuat keputusan. Ya ini satu poin boleh. Satu poin boleh. Meskipun ini kan tidak diuraikan ya. Dan penting juga kalau kita melihat pemerintahan kan dua sisi. Tidak hanya sisi pemerintah. Saya sering mengatakan hal ehwal pemerintah. SPO, subjek, predikat, objek. Gitu. Ya dalam kerangka pekerjaan pemerintah itu kan ada interaksi yang luar biasa. Artinya tidak hanya sekedar satu subjek, satu sisi misalnya. Meskipun itu penting sebagai pintu masuk kalau kita mau memperkuat pemerintahan, ya pemerintah itu harus utama, harus menjadi subjek utama. Pekerjaan pemerintah itu dapat ditemukan pada setiap jenis kehidupan sosial, misalnya keluarga, perusahaan, dan bahkan juga di negara. Namun sasaran ilmu pemerintahan itu tidaklah meliputi pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan di semua jenis kehidupan sosial. Pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan oleh kepala keluarga di dalam satu keluarga misalnya, atau pekerjaan pemerintah yang dilakukan oleh seorang direktur perusahaan di dalam suatu organisasi bisnis milik swasta berada di luar sasaran studi ilmu pemerintahan. Jadi ini kesibukan yang luar biasa untuk menentukan batas-batas. Ya, akhirnya nanti batasnya semakin sempit dan lagi-lagi ilmu pemerintahan itu ya kembali ke bestur, ya bestur. Itu luar biasa itu kolonial itu. Oke. Jadi ilmu pemerintahan hanyalah melakukan studi terhadap jenis kehidupan sosial yang mempunyai sifat khusus, yaitu kehidupan sosial yang oleh Aristoteles dikatakan sebagai politik, yang menurut pengertian sekarang adalah negara dan bagian-bagiannya. Jadi ini politik ini. Pemerintahan itu politik, negara itu politik gitu. Tapi ini kalau nanti sudah jadi masuk ke pemerintahan artinya bestur. Ya bestur itu kan meninggalkan politik, karena kalau model Anglo-Saxon itu kan hukum dan administrasi. Itu negara sebenarnya kalau mohon maaf, kontinental ya, kontinental itu adalah negara.
Satu ya, negara. Kemudian yang kedua, negara itu didekati dengan hukum dan administrasi. Jadi negara. Oleh karena itu lebih cocok ilmu negara. Jadi tidak ada ilmu pemerintahan. Jadi ilmu negara itu lalu dipreteli menjadi stat apa namanya? Statler atau apalah ilmu negara. Yang satunya ilmu administrasi yang disebut dengan bestur. Itu ciri khas, jadi nggak ada pemerintahan sebenarnya, kata pemerintahan itu. Atau ya orang memahami di Indonesia kan menjadi pemerintahan. Kalau di Anglo-Saxon itu bicaranya adalah government, adalah pemerintah, bukan state ya. Lalu pemerintah itu ada dua, yaitu politik dan administrasi. Ada ilmu politik, ada administrasi publik gitu. Nah, memang nanti ada konvergensinya antara administrasi publik ala Amerika dengan Besturkunde yang di Belanda. Jadi ini nanti arah tulisan Prof. Soehargono itu ke sana ya, meskipun sifatnya hanya membuka jendela pada ini ya, pada administrasi publik yang dari Woodrow Wilson. Oke. Kekhususan tersebut timbul karena pekerjaan pemerintah di dalam satu polite itu memerlukan dukungan yang berupa kekuasaan politik dari negara. Politik negara, nggak usah rakyat ya, di sini negara. Lahirlah kemudian pengertian pemerintah negara, pemerintahan yang berciri publik atau pemerintahan umum, open bar bestur. Nah, ini ya. Ini istilah Belanda lagi muncul ini. Jadi nanti ilmu pemerintahan itu ilmu tentang open bar bestur ini. Ini open bar itu ya sama dengan dinas-dinas umum itu loh. OPD, organisasi perangkat daerah itu ya. Jadi open bar bestur itu sama dengan ilmu tentang dinas-dinas itu, organisasi perangkat daerah itu. Itu administrasi. Lahir pula pengertian pemerintah, yaitu pemegang kekuasaan politik tersebut sering disebut sebagai penguasa atau autorite sebagai penyelenggara pemerintahan umum dimaksud. Pemerintahan umum itu dengan demikian mengelola keseluruhan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, yaitu apa yang dewasa ini dikenal sebagai kehidupan bersama yang modern. Pada dewasa ini, semenjak seorang anak mulai sadar akan keberadaannya, maka di samping dia mengetahui bahwa dia hidup bersama dengan orang-orang lain, secara berangsur-angsur dia mengetahui pula tentang adanya kekuasaan dari pemerintahan umum. Gitu ya. Oke. Bentar. Sesungguhnya bukan hanya warga saja yang kehidupannya menjadi semakin tergantung pada pemerintahan umum, sebab di dalam lingkungan pemerintahan umum itu sendiri juga berlangsung proses-proses yang serupa. Bagian-bagian dari suatu negara, yaitu semula mempunyai otonomi yang cukup besar, semakin lama semakin tergantung pada pemerintah pusat. Ya, ini dekade dulu ya, 80-an ya, nggak apa-apa lah begitu ya. Kalau sekarang kan pemerintah dipreteli. Fungsi-fungsi pemerintahan umum yang bersifat mengatur, memberikan arah, menetapkan nilai, dan membuat keputusan dalam rangka mengelola kehidupan publik di dalam suatu polite inilah yang menjadi sasaran ilmu pemerintahan. Oke. Ya, yang kemudian dari sini memang perlu diurai nih. Bagaimana mengatur, ini kan mengatur kan rigor, memberikan arah, ini kan steering gitu ya. Kemudian menetapkan nilai, itu apa yang menetapkan nilai itu ya. Membuat keputusan, itu bisa dimengerti sebagai politik. Dari situ Profesor Soehargono lalu mengutip para sarjana Londo kolonial untuk mendefinisikan ilmu pemerintahan ya. Saya nggak usah kutip. Memang lagi-lagi kalau urusan ini ya
Ngomongnya begini, pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara. Ini lembaga-lembaga pemerintahan itu ya dinas-dinas umum itu ya. Ini sama sebenarnya dengan administrasi juga begitu. Ini kan administrasi juga ngomong tentang tindakan pemerintah, mengelola lembaga-lembaga itu untuk efisiensi, efektivitas, untuk melayani warga, dan sebagainya. Dan Profesor Suargono juga mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu punya cikal bakal tentang kameralisme atau Kameralwissenschaften ini di Jerman ya. Kameralisme gitu aja deh. Ya. Kameralisme itu, kameral itu laci uang raja itu loh. Jadi ilmunya itu kan perkaranya adalah bagaimana menambah uang, menjaga uang, mengamankan, lalu ada polisi. Kemudian ada manajemennya, ada public finance, kemudian ada administrasi gitu. Jadi kameralisme itu kan awalnya dari sana, kemudian berkembang pengetahuan, dan ini literaturnya cukup banyak. Ya, setiap orang bisa mengklaim, oh kameralisme itu ilmu public finance, kameralisme itu ilmu kepolisian. Ada juga, oh ini kameralisme itu ilmu administrasi publik, ini ya, yang antara lain juga melahirkan Woodrow Wilson, itu dulu belajar kameralisme. Kemudian ada yang mengklaim, oh ini ilmu pemerintahan. Ya nggak apa-apa, ilmu itu gitu-gitulah. Ya, jadi ini sangat Eropa banget. Tapi Profesor Suargono kan tidak melihat literatur lain yang berkembang di Amerika. Jadi sekitar kemerdekaan sampai tahun 1850 itu ya sebutan science of government itu berkembang di sana. Entah itu George Washington, presiden pertama, kemudian John Adams, pertama jadi wakil presiden, kemudian berikutnya menjadi presiden Amerika itu terus-menerus berbicara tentang science of government, dan itu disambut juga ada sejumlah karya yang judulnya Science of Government. Kira-kira ada 8 lah yang muncul sepanjang itu, dan kita bisa buka di archive.org. Jadi kalau kita buka itu harus berjuang luar biasa. Bukunya sudah lama banget isinya, yaitu ngomong lembaga-lembaga pemerintah, ngomong konstitusi, ngomong kebijakan sipil, ngomong warga. Pokoknya itu yang kemudian menjadi cikal bakal kalau generasi baru termasuk sekarang itu ada semacam program studi ya. Program studi judulnya namanya ini ya, American Government. Ya, bukunya juga banyak ya. Kalau dulu Science of Government lalu berubah menjadi American Government. Jadi artinya Prof. Suargono ini ya meskipun dia memberikan definisi pemerintahan itu mendekati realitas pemerintahan, tetapi rujukan-rujukannya, literaturnya itu bestur. Satu bestur, kemudian itu kolonial banget lah, kontinental banget. Jadi dia tidak melihat, oh ini ada pengertian yang atau posisi yang berbeda kalau kita berbicara tentang pemerintah gitu. Ya. Jadi ini nanti yang menimbulkan ya istilahnya lepas gitu ya, merucut gitu, dan akhirnya apa yang disebut dengan pandangan dasar atau cikal bakal ilmu pemerintahan Indonesia itu adalah bestur itu. Ya. Nah ini kameralisme, kemudian juga Profesor Suargono juga melihat tentang tokoh Woodrow Wilson ya. Jadi pasti yang dipakai Woodrow Wilson karena dia kan Woodrow Wilson itu pertama dia kan melakukan Amerikanisasi terhadap kameralisme, dan kemudian yang kedua
Woodrow Wilson adalah bapak administrasi publik Amerika. Sehingga diacu. Nah ini kan pilihan-pilihan, ini kan preferensi. Mengapa milih kameralisme? Mengapa memilih Woodrow Wilson? Kenapa kok tidak memilih literatur tentang science of government misalnya? Nah ini maknanya, ini kan mau membuat ilmu pemerintahan itu rasa administrasi. Dan ini Profesor Suargono juga mengutip keyakinan dari Wilson ya tentang pemisahan antara administrasi dan politik, dan ini memang pada tahun 1800-an akhir gitu, itu ada momen penting bahwa pemerintahan itu lalu dipilah ya. Ada ilmu politik sama administrasi publik. Ya kalau sebelumnya ya ada sebutan political science itu ada, tapi sebutan science of government itu lebih menonjol, tapi nggak berkembang. Ya, administrasi itu merupakan science, profession, teknik, dan secara politis adalah netral. Ya nggak mungkin lah netral lah. Kan administrasi itu juga politik. Administrasi itu juga kekuasaan. Dia memisahkan itu supaya dia itu ini ya memang pengennya nggak mau dipolitisasi, tapi dia kan mengembangkan otonomi sendiri. Ya. Maksudnya mau melayani siapapun rezimnya gitu, tapi yang namanya administrasi itu kan sangat dekat, lebih cocok kalau otoriter. Ya. Jadi menghindari politik, menghindari demokrasi. Ya paling sukanya hanya indikator demokrasi. Profesor Suargono juga mengutip ini ya, Wilson ya. Wilson ngomong begini, sebelum kita melaksanakan sistem administrasi yang kita impor dari luar, maka terlebih dahulu kita harus mengamerikannya. Harus ada amerikanisasi. Baik dalam pikiran, dalam prinsip-prinsip maupun dalam tujuan. Kita harus terlebih dahulu memahami dan menghayati konstitusi kita. Juga kita harus selalu waspada dan akan penyakit birokrasi yang sewaktu-waktu dapat menghinggapi kita. Ini poinnya di situ. Bahaya itu. Kalau administrasi terlalu kuat, ya akhirnya ke situ. Hal ini hanya mungkin jika kita selalu bersyukur dan merasa bahagia karena dapat menghirup sebanyak-banyaknya udara Amerika yang bebas. Jadi salinilah setiap sistem asing yang kita impor sesuai dengan konstitusi kita, letakkanlah di atas hangatnya api kritisisme dan uapkan gas-gasnya yang asing. Dengan demikian kita akan dapat menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam arbitrariness dan class spirit, ya spirit class. Pegawai negeri itu secara politik bersifat netral dan selalu siap untuk melaksanakan perintah setiap political master yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat. Jadi mengutip Wilson ya hanya mengutip saja. Tapi spirit Amerikanisasi itu tidak diungkap oleh Profesor Suargono menjadi spirit Indonesianisasi. Ya, kalau Amerikanisasi itu kan konstitusi, Indonesianisasi juga konstitusi. Bukan hanya soal istilah. Bestur diterjemahkan menjadi pemerintahan itu kan hanya etimologi, hanya terjemahan. Tapi yang namanya Indonesianisasi harus kita letakkan pada konstitusi. Sama juga Wilson begitu, meskipun setelah itu, setelah memasuki tahun 1900-an, apalagi setelah menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden itu, justru Wilson ini lumayan terang-terangan itu untuk meninggalkan constitutional government. Tapi lebih banyak untuk menekankan pada sisi administrasi itu. Jadi konstitusi itu sering tidak relevan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun administrasi. Ya, jadi
sekali lagi yang namanya bestur itu ya nggak ada diterjemahkan jadi pemerintahan. Jadi terjemahnya pemerintahan isinya bestur. Tidak sesuai dengan kata pemerintah negara Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan beliau ini itu tidak mempelajari secara dalam konstitusi. Biasanya orang memahami konstitusi itu hanya pada sisi norma saja, hanya pasal-pasal, dan itu kelihatan kayak mati gitu ya. Jadi padahal kan di sana itu luar biasa. Jadi bagaimana mengkaitkan bestur dengan pembukaan UUD 45? Bagaimana mengkaitkan bestur atau ilmu pemerintahan itu dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Karena kan bestur ini kan hanya cuma ngomong efisiensi dan efektivitas pekerjaan pemerintah, gitu ya. Nah, ini lagi-lagi ya, ini tadi dipilah ya, sifat interdisiplin ilmu pemerintahan. Interdisiplin itu apa maksudnya saya nggak ngerti, tapi saya pernah bicara ini ya. Jadi maksudnya itu lagi-lagi kalau mau mengklaim ilmu itu, gunakan ilmu itu sebagai perspektif, bukan sebagai objek. Jangan hanya sibuk dengan objek formal dan objek material. Gejala pemerintahan, waduh, fenomena pemerintahan. Fenomena pemerintahan bisa dikaji dengan politik, dengan administrasi, dengan sosiologi, dengan hukum. Itu mungkin yang disebut interdisiplin apa ya? Saya nggak ngerti maksud orang-orang itu. Ya kalau ada sosiologi pemerintahan itu kan itu minatnya orang sosiologi mengkaji pemerintahan dan itu sah. Ekonomi pemerintahan juga ada. Orang-orang sarjana ekonomi juga berbicara tentang konsep misalnya government failure, kegagalan pemerintah misalnya. Orang antropologi juga berbicara tentang bagaimana pertumbuhan evolusi sebuah pemerintahan. Lalu yang ilmu pemerintahan apa? Mengkaji fenomena pemerintahan. Fenomena pemerintahan itu apa? Ya, itu kan perkantoran tadi. Jadi ilmu pemerintahan itu yang sudah bolak-balik saya katakan itu tidak hadir menjadi perspektif. Orang hanya sibuk secara gigih ngomong definisi, ngomong objek formal, ngomong objek material, tetapi tidak pernah menghadirkan pemerintahan itu sebagai perspektif untuk melihat hajat hidup orang banyak, masalah-masalah yang luas, entah itu konflik atau banjir, kebakaran atau bencana atau COVID atau pandemi, kemudian juga masih banyak lagi. Sehingga karena kita ini hanya ngomong objek pemerintahan, lalu ya cita rasanya studi pemerintahan itu hanya studi tentang perkantoran saja, yang kemudian tidak ada bedanya dengan administrasi publik. Saya akan membentang itu supaya lebih luas lah. Ilmu pemerintahan itu melihat banyak hal. Melihat soal air, soal sungai gitu ya. Bagaimana interaksi pemerintah dengan petani di sawah, di padi, di lumbung, atau dengan nelayan di tempat pelelangan ikan, itu pemerintahan ya. Karena memang sebenarnya saya ingin mengatakan ilmu pemerintahan itu ilmu yang hebat, ilmu yang berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Berbicara antara pemerintah sama rakyat, pemerintah sama warga gitu. Tapi kalau orang hanya ngomong pengelolaan open bar, bestur, efisiensi, efektivitas, ya tidak akan ketemu. Ya, tidak akan membuat penjaga republik yang baik gitu, tapi hanya membuat pamong praja yang gitulah, menjadi ajudan itu. Tidak menarik itu. Pemerintahan yang kayak gitu nggak menarik itu.
Apalagi kalau dipecah-pecah, ini ilmu pemerintahan ada fakultas politik pemerintahan, manajemen pemerintahan, lalu jurusannya, aduh itu namanya mutilasi. Ya. Jadi ilmu pemerintahan dimutilasi sehingga kita kehilangan ini ya, kehilangan hakikat. Gitu. Nah lagi-lagi ini muncul nih tokoh ini dikutip juga ini. Jadi ini namanya G.A. Gerrit van Vulje, ini nama apa namanya istilahnya tokoh Bestuurkunde di Belanda, dan mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ini bapak ilmu pemerintahan. Saya udah bolak-balik ngomong ini, saya nggak mau sebagai anaknya. Itu. Nah ini nama ini dikutip terus nih dalam buku ini banyak sekali nih. Ya. Baik itu di tulisan Profesor Suargono maupun nanti di tulisan yang lain-lain. Ya, tapi ada yang kritik juga, nanti saya akan sampaikan. Oke. Oke, ini identitas ilmu pemerintahan yang terakhir ini ya. Ini kan tulisan ini hanya untuk membenarkan keberadaan IPDN aja ini. Ya, ini berkaitan dengan identitas ilmu pemerintahan. Di paragraf terakhir saya baca. Hal kedua yang menyangkut identitas ilmu pemerintahan adalah seperti yang telah diuraikan pada paragraf di muka, yaitu bahwa ilmu pemerintahan pada hakikatnya adalah merupakan ilmu rangkuman. Ilmu rangkuman. Maksudnya apa ini? Ilmu pemerintahan memanfaatkan ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, sosiologi, ilmu antropologi budaya, dan lain-lain. Ilmu pemerintahan dengan demikian merupakan ilmu yang sifatnya eklektik, yaitu ilmu yang merangkum unsur-unsur yang terbaik dan relevan dari ilmu-ilmu yang lain. Kok begini ya? Identitasnya dengan demikian lebih terletak pada fungsinya. Pemerintahan merupakan institusi yang menangani aneka problema kemasyarakatan, problema mana terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Yang menjadi tujuan adalah terlaksananya pemerintahan yang baik. Sifat ilmu pemerintahan dengan demikian sangat terarah pada terapan, dan oleh karena itu Bestuurkunde merupakan bagiannya yang terpenting. Aduh, Bestuurkunde lagi. Ya, kolonial banget. Kok nggak ngomong konstitusi ya? Gitu ya. Jadi ini ya cukup ini dijadikan, ini katanya monumental ya. Monumen itu ya hanya dilihat aja. Hanya dilihat, dilus-lus. Bukan dipakai ya. Kayak sekarang yang lagi rame di sana itu ya, monumen yang di Pacitan itu ya. Nah itu tuh ada lagi nih. Oke, ini rupanya yang di sini ada ini ya, bab 2 agak beda nih. Di sini ada tulisan Profesor Suargono yang di bab 2. Kemudian ini ada bab berikutnya di sini ya, ada tulisan siapa lagi nih? Ada Suyamto ya, yang sempat ngeritik Vulje juga, tapi nggak menarik kritiknya. Oke. Nah ini ada buku juga Hoogerwet, apa namanya, diterjemahkan ke ilmu pemerintahan, padahal isinya bukan ilmu pemerintahan. Ini ngawur betul ini yang menerjemahkan itu. Kemudian juga ada Profesor Sumpono Joyo Wadono, perkembangan ilmu pemerintahan. Beliau membedakan antara pengertian apa namanya, Bestuur dan Regeren ya. Ya, Bestuur
Regreng digunakan menyebut pemerintahan apabila yang dimaksud adalah penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menetapkan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagai penguasa, menetapkan perintah-perintah dan menuntut dipatuhinya perintah-perintah itu. Regren terutama digunakan untuk pemerintahan pada tingkat pusat atau nasional. Bestur, open bars bestur, open bare diens ST adalah keseluruhan badan pemerintahan dan segala kaitannya yang lebih langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Bestur dalam arti ini di negeri Belanda seperti halnya di negara-negara Eropa lainnya berkembang dengan pesat terutama sejak abad 20 dengan diterimanya secara semakin meluas ide welfare state ya, yang menuntut aparat pemerintah semakin lebih banyak dan lebih langsung campur tangan. Bestur dalam arti ini digunakan baik untuk tingkat pusat maupun nasional, ya, juga untuk tingkat daerah provinsi, dengan catatan bahwa pada tingkat daerah bestur mencakup baik penetapan kebijakan teknis maupun pelaksanaannya secara teknis. Perlu dicatat bahwa sekalipun regren dan bestur dapat dibedakan, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling memerlukan. Ya, jadi ini pengertiannya gitu ya. Makanya kan ini menjelma, kalau di Indonesia itu mengatur mengurus itu ya. Regering itu mengatur, bestur itu mengurus, lebih banyak mengurus. Nah, regren itu lebih banyak bermakna hukum. Kalau bestur administrasi, politiknya di mana? Ya kalau tradisi Eropa memang tidak banyak berbicara politik. Eropa kontinental kolonial itu anti politik gitu. Nah, kemudian Profesor Sumpono juga sempat menyebut ini ya, Van Vulje gitu. Ini ya, Van Vulje. Dari perkembangan ilmu pemerintahan di negeri Belanda dapat diketahui bahwa di sana ilmu itu dikenal dengan 3 nama, Besturkunde, Besturwetenskapen, ini kayak Profesor Suargono tadi. Besturkunde didefinisikan sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana caranya untuk menyusun dan memimpin penyelenggaraan lead, open bar bestur, open bar diens sebaik mungkin. Jadi ini catatan Profesor Sumpono, nadanya normatif, menuntun, menggurui, menawarkan solen, orientasinya praktek. Nah, beda lagi dengan yang Besturwetenskap ini. Ini memberikan catatan juga ini, hal lain yang masih perlu dicatat mengenai perkembangan dan pengembangan Besturwetenskap di Belanda dan negara-negara lainnya ialah mengenai isi dan cakupannya yang umumnya menunjukkan kecenderungan yang kuat mendekati public administration. Ini penegasan ini. Jadi bestur itu sama dengan administrasi publik. Dan itu saya sebut sebagai konvergensi. Kalau di Eropa itu hukum dan administrasi, kalau di Amerika itu kan administrasi sama politik. Jadi antara administrasi, kutub administrasi ini bisa terjadi titik temu atau konvergensi. Dengan perhatian utama pada aspek-aspek organisasi, perumusan kebijakan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, komunikasi intern dan ekstern, pengawasan dan lain-lain. Mengenai luas sempitnya cakupan dan metode pendekatan tergantung pihak yang menyelenggarakan dan tujuannya. Jadi ilmu pemerintahan itu ke situ. Ngomong kebijakan ya formulasi gitu ya. Oke, saya tidak lagi mengulas satu bab demi bab atau tulisan dari pakar demi pakar, tapi saya akan sampaikan secara umum begini. Ini ada kelompok ilmuwan pemerintahan tulen, ada ilmuwan politik, ada ilmuwan administrasi publik atau administrasi negara, dan ilmuwan hukum. Ilmuwan pemerintahan tulen itu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu otonom, lepas dari ilmu politik. Mereka tidak mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah turunan dari ilmu politik.
Dan karena itu orientasinya itu anti politik, anti kekuasaan. Literatur yang mereka sampaikan itu literatur kolonial, literatur kontinental, baik itu yang paling baik Besturkunde ya, yang paling dominan dari Van Fulse itu ya, itu sangat praktikal ya, orientasinya untuk keterampilan membuat para administrator seperti yang dialami oleh ilmu pemerintahan selama ini. Memang Profesor Talisi Duhudraha juga sempat di buku ini sempat mengutip juga sketsa ilmu pemerintahan atau Rijkerskunde dari Van Spiegel gitu. Dari sini aja udah bisa ditanyakan yang tepat itu Rijkerskunde atau Besturkunde gitu. Ya barangkali yang Rijker ini lebih banyak hukum, sedikit mengandung politik, tetapi kalau Besturkunde ini lebih administratif, praktikal, yang tidak berbeda dengan administrasi publik. Dan kemudian ditekankan bahwa ilmu pemerintahan adalah memusatkan perhatian pada pelayanan. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, orientasinya adalah pelayanan. Ini saja sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Administrasi publik juga banyak berbicara tentang pelayanan. Seakan-akan pelayanan ini hanya pekerjaan manajerial, teknis, administratif yang tidak ada politiknya. Jadi dari situ sudah cacat. Cacatnya banyak, nanti akan saya sampaikan. Ya. Nah ini ilmuwan pemerintahan tulen ya, yang sangat dominan dan tentu IPDN itu ya arena utamanya. Ya. Yang agak berbeda dengan di Gajah Mada. Kalau para ilmuwan politik mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu turunan subdisiplin ilmu politik. Jadi kalau ilmu politik berbicara tentang input politik gitu, kalau ilmu pemerintahan itu bicara tentang output. Ya, output itu sama juga sebenarnya dengan administrasi negara gitu. Jadi artinya dua ilmuwan ini kan tidak bisa mendudukkan dengan baik apa perbedaan politik pemerintahan dan juga administrasi. Ya, ujung-ujungnya pemerintahan itu sama dengan administrasi. Hanya saja kalau ilmuwan pemerintahan tulen mengatakan bahwa pemerintahan berdiri sendiri, ya. Pemerintahan rasa administrasi. Nah, kalau ilmuwan politik, pemerintahan itu adalah terusan atau turunan dari politik. Ya, ini yang membedakan, dan para sarjana hukum seperti seperti Profesor Benjamin Hussein itu menyampaikan kritik bahwa kalau ilmu pemerintahan itu hanya dimaknai sebagai Besturkunde itu hanya masuk pada ranah eksekutif dan administratif belaka. Jadi sangat sempit gitu. Ya, dan itu namanya administrasi sebenarnya. Jadi bukan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu kan sebenarnya ya kalau menurut saya ya politik, hukum, administrasi itu namanya pemerintahan. Dari sisi proses loh ya. Atau paling tidak ya government is politics plus administration. Tidak bisa dipisahkan, dipotong. Kalau dipotong pasti akan ada distorsi yang luar biasa. Nah sebaliknya ini para ilmuwan administrasi publik itu banyak mengkritik. Ada Profesor siapa ini yang dari Unpad ini ya, Profesor Yosi Adwisastra ya, Profesor Yosi, saya sebut Profesor Yosi aja. Ini kan mempertanyakan ini ya. Jadi apa sih perbedaan dan persamaan ilmu pemerintahan dengan administrasi negara? Apakah kami harus menerangkan bahwa ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara itu benar-benar
sebagai disiplin ilmu. Apakah kami harus mengemukakan hubungan fungsional ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara? Jadi ini Profesor Yosi ini kan banyak mengkritik Profesor siapa namanya, yang sama-sama teman sejawat di Unpad, Bayu Suryaningrat, ya, yang sangat legendaris ini ya. Yang Profesor Bayu itu banyak berjuang secara gigih, ya, memberikan definisi ilmu pemerintahan dengan Van Vultje maupun Robert McIver, gitu ya. Padahal Iver itu nggak ngomong ilmu pemerintahan sebenarnya. Kemudian menentukan focus of interest, ya. Nanti Anda bisa baca secara lengkap, termasuk buku mengenal ilmu pemerintahan yang warna biru tahun 80 terbitnya. Nanti akan saya cari juga itu, akan saya daur ulang. Jadi sebenarnya Profesor Yosi ini juga mengkritik bahwa menekankan bahwa McIver itu ya sebenarnya tidak cukup jelas memahami atau mendefinisikan ilmu pemerintahan itu. Malah justru meragukan sebenarnya. Ya, termasuk ini ya. Oke, bentar. Oke. Termasuk ini ya. Buku siapa namanya? Van Vultje ya, atau Besturkunde ya. Kritik Profesor Yosi ya. Besturkunde ini adalah salah satu silabus administrasi negara, masuk Besturkunde kok ilmu pemerintahan. Ya. Jadi sampai Profesor Yosi mengatakan bahwa nama ilmu pemerintahan sekedar menyesuaikan diri dengan selera tertentu, sehingga dicari-cari justifikasi agar ilmu ini tetap ada. Sama juga tadi saya mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah Besturkunde ini kan untuk melegitimasi keberadaan IPDN. Tidak lebih dari itu. Ya, kalau mau ngomong ilmu ya yang lebih lebih dalam lah, epistemologinya jelas, karena Besturkunde itu tidak punya kemampuan interpretasi, kemampuan eksplanasi, atau kemampuan yang lebih besar epistemologi untuk melihat gejala pemerintahan yang lebih luas. Ya, misalnya bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan DPR, terus kemudian kontestasi di sektor air misalnya, yang melibatkan ada swasta, ada masyarakat setempat, ada negara. Ya, kalau pelayanan kan tidak bisa menjawab itu. Jadi pelayanan itu ya penting, itu sebagai esensi fungsi pemerintah yang sering saya sebut dengan distribusi. Tetapi kan memahami pelayanan kan bukan hanya sekedar manajemen administrasi. Ya, jadi ini Profesor Yosi mengatakan ya apa yang diomongkan oleh oleh Robert McIver itu nggak jelas. Gitu. Demikian juga dengan ini, sehingga kan nggak ada bedanya ini, artinya administrasi publik dengan ilmu pemerintahan ini kan tidak jelas. Dan itulah yang menjadi undring perkara, menjadi hardcore, menjadi inti persoalan. Bagaimana kita mendudukkan ilmu pemerintahan itu di antara dua ilmu itu, ilmu politik dan administrasi. Yang ini tidak diselesaikan dengan baik oleh para ilmuwan ini. Ya, kalau ilmuwan pemerintahan tulen menghindari politik, tapi nggak mau disebut sebagai administrasi publik, enggan untuk menjadi administrasi publik karena mengklaim bahwa datangnya di Indonesia itu lebih dulu lebih dulu ilmu pemerintahan daripada administrasi publik. Meskipun ilmu pemerintahan yang datang lebih dulu itu isinya adalah bestur. Bestur itu sama dengan administrasi, dan ini adalah baik dari sisi pengetahuan, itu juga kita lihat dari sisi praktek. Bestur itu ya warisan kolonial. Ini ada tulisan
Karnandi warga Sasmita ini dari Universitas Krisnadipayana Jakarta. Jadi beliau menelusuri juga bahwa pengetahuan tentang bestur itu juga punya pengalaman dengan Binnenland Bestur, Inland Bestur di zaman kolonial. Ini beliau mengatakan begini, konsep Binnenland Bestur adalah konsep penjajahan yang merupakan mekanisme dalam kurung organisasi plus manajemen pemerintahan untuk menjamin kekuasaan pemerintahan pusat, pemerintahan Hindia Belanda, negeri Belanda, Nederland. Bestur di sini dalam pengertian Anglo-Saxis sebagai administration. Pengertian Regering Belanda lebih berorientasi pada politik, sedangkan administration Amerika lebih berorientasi kepada pelaksanaan yang efektif dan efisien. Urutannya politics, polity, administration, organization, and management, pengelolaannya. Ya. Jadi ini sedikit banyak mengungkap ajaran bestur gitu ya, yang sudah dipraktekkan dan diajarkan sejak zaman kolonial. Dan meskipun kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45 yang itu punya dialektika ya, baik itu pengaruh dari Islam, pengaruh dari lokal, pengaruh dari Eropa, dan pengaruh dari Amerika, ini dialektika ya. Tetapi ilmu pemerintahan itu yang dibentuk oleh ideologi ya, pengetahuan kolonial, itu kiblatnya hanya kontinental kolonial ya. Dan oleh karena itu mengapa saya menyampaikan membongkar ya ilmu pemerintahan. Saya sudah berbicara tentang rekonstitusi ilmu pemerintahan karena mengacu pada gagasan Profesor Mulyarto Cokroaminoto yang ada dalam tulisan ini. Jadi beliau itu adalah ini ya, guru besar administrasi publik, tapi juga punya kepekaan terhadap ilmu politik gitu. Jadi misalnya Profesor Mulyarto itu bilang begini, pada kutub yang satu terdapat konsep ilmu pemerintahan yang bersumber dari tradisi Bestur Kunde sebagaimana dikembangkan oleh Van Vulje. Ilmu pemerintahan dalam konotasi ini merupakan ilmu terapan yang mempelajari bagaimana memanage dinas umum, open bar audience dengan sebaik-baiknya. Dalam bentukan yang demikian, ilmu pemerintahan tipe ini mempunyai kecenderungan membekali keterampilan profesional birokratik. Kemudian beliau juga menegaskan, kalau konsep Bestur Kunde ala Van Vulje kiranya cukup memberi bekal bagi calon birokrat yang tugasnya terbatas pada memelihara status quo, maintaining law and order, dan sebagai tax collector, maka bagi birokrat yang berfungsi sebagai agen of change yang akan mengubah masyarakat menjadi masyarakat Pancasila yang dicita-citakan, kiranya diperlukan konotasi lain dari ilmu pemerintahan yang akan menumbuhkan kualitas kecendekiawan, kearifan, dan kecanggihan wawasan. Kiranya konotasi ilmu politik dari ilmu pemerintahan dapat memainkan peran tersebut. Jadi ini artinya melakukan subversi dengan ilmu politik atas Bestur Kunde. Ya, itu kemudian ditempuh di Universitas Gadjah Mada, melakukan subversi atas dengan ilmu pemerintahan dengan politik ya. Tapi kalau ilmuwan pemerintahan tulen gitu ya, yang pewaris kolonial, itu sangat anti politik, sangat anti kekuasaan ya. Titik tekannya itu pada Bestur gitu. Dan itu Bestur itu sekali lagi ini warisan kolonial satu, kemudian yang kedua itu luput dari konstitusi tentang konsep pemerintah negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ya sempit pada administrasi yang anti politik, tetapi tidak mau menyebut sebagai hukum, sebagai administrasi gitu. Ya, jadi itu kritik banyak sekali dan pada intinya ya karena
kemudian terjebak pada terapan, dan terapan itu yaitu biarkan menjadi aliran di sana ya. Aliran di sana itu. Ilmu terapan ala kolonial yang itu ya produknya ini namanya pemerintahan administratif. Itu jenis pemerintahan juga atau negara pegawai. Jadi artinya ilmu pemerintahan dalam Bestur Kunde ini adalah ilmu yang mengawetkan pemerintahan administratif warisan kolonial. Sehingga mengapa saya sekali lagi saya berbicara tentang dekolonisasi ilmu pemerintahan, rekonstitusi ilmu pemerintahan, dan repolitisasi ilmu pemerintahan. Itu dari sisi ontologinya begitu, baik ontologi maupun secara aksiologi. Jadi artinya ilmu pemerintahan itu bukan hanya memproduksi pamong praja, bestur, tidak seperti itu. Ya. Dan itu pun pada sisi itu pun ada tantangan yang luar biasa. Kalau saya berbicara bahwa aparat sipil negara itu kalau hanya dibekali bestur itu sempit sekali. Dia pasti anti politik, tapi dalam prakteknya dia tidak bisa. Ya, karena berjumpa dengan politik gitu. Baik politik dalam pengertian politisasi maupun sebenarnya kepentingan kedaulatan rakyat. Kalau saya mengatakan aparat sipil negara adalah penjaga republik. Jadi republik itu ya rakyat yang berdaulat gitu. Dan kemudian warga. Ya, warga itu ya pemilik atas negara ini. Ya, pemilik negara. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa pemerintah itu milik rakyat, kemudian negara itu milik warga. Nah, ilmu pemerintahan itu berbicara itu. Tidak hanya berbicara pada sisi yang sangat sempit administratif birokratik. Itu namanya birokratologi. Kalau hanya berbicara tentang apa namanya, nanti akan saya ulas juga ini Profesor Talisi Dundra ini. Kibernologi itu namanya ilmu pengemudian. Ya. Dan yang jauh lebih penting ini metodologi ya, kualitatif itu ya. Kualitatif itu kan macam-macam. Ini sama dengan kritik saya terhadap para teman-teman. Kalau setiap penelitian ini ada apa namanya, ada template. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kok begitu semua ya? Ya. Lalu saya katakan bahwa setiap penelitian itu pasti deskriptif. Ya. Satu. Yang kedua ya kualitatif itu ya variannya macam-macam. Ada yang eksploratif, ada yang eksplanatif, ada yang interpretif ya, yang fenomenologis. Ada juga yang kontekstual naratif gitu. Nah, saya merekomendasikan studi pemerintahan, studi politik ini naratif kontekstual. Ini sebagai titik tengah atau apa ya, interseksi antara antropologi yang mengutamakan kedalaman, kemudian sosiologi yang mengutamakan keluasan itu. Ya, jadi kontekstual itu apa namanya, dinamis gitu. Tapi kalau deskriptif kualitatif paling orang itu akan mengutip pendapat Sugiono terus itu mari mati ya ngomong Sugiono, template hafalan itu. Nanti analisis datanya ya apa pengumpulan, reduksi, triangulasi, aduh gitu-gitu saja. Jadi orang itu sibuk dengan metode. Ya. Kalau dalam penelitian kualitatif ya metode itu bagi saya beyond. Karena yang lebih penting itu kan metodologi itu kan bagaimana kita menggunakan perspektif untuk berinteraksi dengan data. Ya, data memang penting, tetapi kita tidak boleh sibuk dengan metode. Perspektif itu lebih penting. Dan oleh karena itu ini cacat bawaan, cacat sampai sekarang ilmu pemerintahan itu tidak hadir atau tidak menggunakan pemerintahan itu sebagai perspektif. Ini yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Jadi kalau
orang mau mengklaim ilmu pemerintahan, ya gunakanlah pemerintahan itu sebagai perspektif, bukan sebagai objek. Ini ilmuwan pemerintahan tulen ini sibuk dengan objek material, objek formal, tapi tidak pernah mengangkat pemerintahan itu sebagai perspektif untuk melihat fenomena pemerintahan, melihat hajat hidup orang banyak, ya, bagaimana pertanian atau air dan sebagainya itu hajat hidup orang banyak yang itu juga mengandung pemerintahan. Jadi ini jebakan yang luar biasa ini. Bestur ini ilmu perkantoran, bukan ilmu pemerintahan. Perkantoran itu intinya adalah yaitu mengelola, mengurus, melayani secara efisien dan efektif. Itu sangat administrasi publik yang paling kuno, ya, sangat kuno. Ya, bahkan di administrasi publik pun itu juga terjadi pertengkaran antara pihak yang melihat administrasi secara lebih utuh harus memasukkan dimensi politik. Ada juga administrasi publik itu yang terus-menerus memisahkan dari politik. Gitu. Jadi sekali lagi ini catatan yang paling penting bahwa sebagai ilmu gitu ya, itu ya apa namanya tidak hanya sibuk dengan definisi, dengan objek, dengan tolak ukur, dengan indikator, tetapi ontologi, epistemologi, aksiologi itu penting, dan yang lebih spesifik adalah perspektif. Berkali-kali saya katakan bahwa gampangnya begini, perspektif itu secara politik gitu, perbuatan Anda itu tidak legitimate. Ya. Secara administratif, pekerjaan Anda itu tidak efektif. Secara pemerintahan, oh nggak lazim tuh, nggak lazim. Ya, lazimnya bagaimana? Ya memang harus dibikin lazim. Secara pemerintahan, begitu. Ya, apa yang Anda lakukan itu tidak representatif dan tidak efektif. Mau tidak mau harus menggabungkan itu. Ya, itu istilahnya dari kalimat sederhana aja. Tetapi kami di APMD sudah mengembangkan ya. Jadi proses falsifikasi, proses apa namanya akumulasi dengan 5G, government, governing, governability, governance, dan governmentality itu dalam rangka untuk itu ya, mengakumulasi itu. Dan tentu dari ini sudah saya bicarakan banyak di channel saya ini ya, bagaimana kita menggunakan pemerintahan itu sebagai perspektif untuk melihat fenomena pemerintahan. Baik pertama pemerintah sebagai subjek bukan sebagai perangkat itu. Kemudian adalah perbuatan pemerintahan ya, perbuatan pemerintah. Di sini tidak hanya dalam pengertian mengarahkan, melayani, tapi ada di situ ada interaksi. Interaksi pemerintah dengan birokrasi, pemerintah dengan orang banyak, dengan masyarakat itu. Dan kemudian objeknya itu ya bukan dalam pengertian rakyat gitu. Ya artinya kan ini sebenarnya kalau memerintah, yang diperintah langsung oleh pemerintah itu kan negara. Sehingga ini menarik ini hubungan antara pemerintah dan negara. Nah, para ilmuwan ini kan tidak membedakan antara pemerintah dan negara. Bahkan pemerintah itu negara gitu ya, lebih tepatnya birokrasi. Hajat hidup orang banyak jarang ya. Artinya kan ilmu pemerintahan itu hanya ilmu kantor OPD, kantor kecamatan. Tidak berbicara tentang hal ehwal yang lebih luas, urusan pemerintahan gitu. Itu kan namanya sebenarnya hajat hidup orang banyak. Tapi ketika itu dimaknai sebagai urusan pemerintahan, ya itu menjadi bestur lagi. Padahal ini ada dimensi sosiologis, dimensi sejarah, dimensi ekonomi, dimensi politik, ekonomi politik yang lebih luas. Ngomong tentang banjir, ngomong tentang air, itu kan tidak hanya ngomong tentang hal yang sangat teknis, tetapi ini apa namanya mempunyai dimensi yang sangat luas. Jadi artinya ilmu pemerintahan itu harus punya kedalaman, tapi juga punya keluasan, sehingga ini berat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang hebat sebenarnya. Tapi tidak menjadi hebat karena justru itu dilemahkan oleh para ilmuwan pemerintahan sendiri. Yang
berkali-kali saya katakan anti politik, lupa pada hukum, dan enggan untuk menjadi administrasi. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengingkari pemerintah. Saya kira begitu ulasan saya, napak tilas saya ini. Jadi sekali lagi ini pandangan dasar, ya dasar terus akhirnya, sehingga falsifikasi dan akumulasi itu penting ya. Kalau orang mengklaim paradigma baru itu boleh saja mengklaim itu, tapi kan harus ada kesepakatan ya. Jadi tidak hanya klaim, tapi disepakati enggak, kalau enggak ya enggak bisa. Ya kami misalnya mengklaim mazhab Timoho ya. Itu klaim kami, belum tentu orang lain sepakat gitu. Tapi terus-menerus kami akan bekerja untuk melakukan falsifikasi dan akumulasi. Itu pun tantangannya luar biasa karena orang itu di internal kami juga belum bisa memahami dengan baik apa yang disebut dengan 5G itu. Dan itulah bagian dari proses keilmuan ya, terus-menerus, dan kita tidak bosan-bosan untuk melakukan itu gitu ya. Dan saya kira demikian, matur nuwun.